Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan preview laga Indonesia melawan Yordania. Ini laga berat berikutnya bagi Garuda Muda. Ini sekaligus duel yang akan menentukan langkah Indonesia ke perempat final. Yordania bukan lawan yang mudah. Dalam pembahasan saya sebelumnya, saya sudah menyebut bahwa Yordania ini kuda hitam yang bisa membahayakan. Namun di grup A, perjalanan mereka di grup A ternyata terhambat. Mereka kalah satu kali dan imbang satu kali. Imbang lawan Australia dan kalah satu kali dari Qatar. Dan ini menjadi di luar skenario mereka. Padahal mereka ingin lebih nyaman menuju perempat final. Tapi kali ini mereka harus mengalahkan Indonesia agar bisa lolos ke perempat final. Yordania, sebuah negara yang selalu jadi momok bagi timnas Indonesia. Di level senior, kita jumpa 5 kali melawan mereka. Dan tak satu pun Indonesia berhasil menang lawan Yordania. Terakhir, Indonesia kalah 0-1 di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu, yang berlangsung 2002 lalu ya. Dan terbukti memang Yordania negara yang kuat. Mereka bahkan lolos final Piala Asia tapi kalah dari tuan rumah Qatar lewat 3 penalti ajaib tuan rumah. Namun di level junior, kedua negara ini belum pernah bertemu. Maka itu ini kans terbuka bagi kedua tim untuk meraih kemenangan. Dan pelatih Yordania U23 Abu Zema sudah menyatakan bahwa mereka akan habis-habisan karena satu laga tersisa dan satu-satunya peluang untuk lolos ke perempat final yaitu mengalahkan Indonesia. Kita juga memiliki peluang besar, lebih besar dari Yordania karena sudah mengoleksi 3 poin lawan Australia. Kita sebenarnya cukup imbang, tapi kalau imbang kita harus menunggu laga Qatar melawan Australia. Kalau Australia kalah, kita bisa lolos. Tapi kalau menang, poinnya bisa diadu gitu. Harus bisa mencetak lebih banyak gol. Ini lebih sulit. Dan saya yakin bahwa hasil imbang bukan pilihan bagi Indonesia karena Garuda Muda ingin meraih kemenangan melawan Yordania. Bagaimana caranya kita bisa menang melawan Yordania? Melawan negara asal Timur Tengah ini, kita akan diperkuat oleh skuad yang lebih lengkap. Ivar Yener akan kembali masuk dalam skuad setelah menjalani sanksi tidak boleh main 1 kali. Hanya Ramadan Sananta yang masih belum bisa main karena dia disanksi 2 laga dan denda 16 juta. Maka itu kehadiran Ivar Yener membuat skema permainan timnas Indonesia bisa berubah lagi. Saya tidak bisa menebak secara presisi, tapi masih 3-4-3 kemungkinan akan tetap dipakai. Yang jadi masalah di mana posisi Nathan dan juga Justin Hubner. Kalau saya melihatnya bahwa 3-4-3 akan dihuni oleh Hernando Ari dan 3 bek belakang diisi oleh Nathan, Rizky Ridho, dan Ferrari. Nathan sepertinya akan menggeser Komang Teguh. Tapi karena Komang Teguh bermain cukup baik, apakah Ferrari yang akan digeser oleh Nathan? Ini menarik untuk ditunggu. Lalu di tengah, Fajar akan dipertahankan. Lalu ada Ivar Yener, Justin Hubner, dan Pratama Arhan. Bisa juga dilakukan opsi Nathan main di tengah, menggeser Pratama Arhan. Tapi itu kemungkinan itu cukup sulit ya. Karena Pratama Arhan juga cukup diandalkan. Sedangkan di depan, Rafael Struijk mungkin akan di tengah lagi. Marcelino akan di kiri, Rafael Struijk di tengah, dan Witan di kanan. Untuk Jim Kelly Schroyer mungkin akan jadi cadangan lagi.
Tapi ini hanya prediksi, karena Sintayong mungkin punya pertimbangan lain. Tapi untuk mengolah skuad lebih bagus, pemain keturunan harus diturunkan sekaligus. Karena kondisi fisik mereka lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apalagi Nathan sudah main 2 kali. Justin Hubner sudah main 20 menit. Ivar Jenner sudah main 1 kali. Dan dia pasti ingin menang lagi di laga ini. Kondisi skuad yang lengkap dibutuhkan karena Yordania ini bukan lawan yang enteng. Mereka punya gaya main mirip Qatar lah ya. Mirip Qatar. Permainan mereka cepat. Seperti saat melawan Qatar mereka cepat dan lincah gitu. Memanfaatkan kecepatan mereka untuk menciptakan peluang. Tapi itu bisa diredam dengan pertahanan yang kokoh. Kita sudah membuktikan Australia saja bisa kita redam. Saya yakin Yordania juga bisa diredam juga oleh Garuda Muda. Bahkan saat tidak lengkap saja cukup bagus. Apalagi nanti saat skuad sudah lengkap. Justin Hubner main full. Ivar Jenner, Nathan juga full. Sehingga kekuatan kita sangat menarik, mematikan. Hanya saja bagaimana Sintayong meraciknya, kita tunggu saja di pertandingan sebenarnya pada besok ya, pukul 22.30 yang akan disiarkan langsung oleh RCTI. Duel ini juga menarik karena ini menjadi penentu bagi Sintayong untuk mendapatkan kontrak baru. Karena menang atau imbang, Indonesia lolos ke perempat final, itu artinya Sintayong akan mendapatkan kontrak baru sampai 2027. Inilah yang diharapkan oleh fans Timnas Indonesia. Banyak fans yang mengharapkan Sintayong mendapatkan kontrak baru. Dan lolos ke perempat final adalah syarat bagi dia untuk meraih kontrak baru. Dan kali ini kalau bisa dilakukan, itu berarti Sintayong memang sempurna. Efeknya panjang karena Sintayong bisa kerja lebih luasa. Dia memiliki kontrak lebih lama dan tugas dia yaitu lebih panjang lagi karena kita diambang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Program-program timnas, proyek-proyek timnas masih harus dipegang oleh Sintayong karena kinerjanya sudah terbukti. Maka itu, duel lawan Yordania harus diselesaikan dengan cepat dan Garuda Muda meraih kemenangan agar semuanya berakhir gembira. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.